Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita merasakan kasih Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita undang Roh Kudus hadir di tempat ini. Pada saat ini kita merasakan kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Kita akan mulai kebaktian kita awali dengan doa. Terima kasih Bapak Ibu Tuhan, Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang kami sembah, Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami merasakan Kau tak pernah meninggalkan kami Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami undang Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Allahku. Menyerahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita pujikan Allah itu baik, amin. Berikan sorak-sorai yang luar biasa bagi Tuhan kita. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Kita nyatakan bahwa Tuhan itu baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Ya, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan itu baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari kita nyatakan bahwa Tuhan itu baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Kau ada di hidup kami Yesus. Kau yang mengetahui setiap liku-liku hidup kami. Kau mengetahui segala permasalahan kami.
yang layak kami sembah dan layak kami agungkan, Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan Penebus kami. Kami mengaturkan banyak terima kasih Tuhan, karena kemurahan dan kebaikan, oleh karena kasih setiamu, kami ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, kalau pada sore hari ini Tuhan, firman-Mu masih dapat kami dengarkan, firman-Mu masih dapat Tuhan kami rasakan, firman-Mu masih bisa Tuhan, kami Tuhan merasakan betapa besarnya kasih-Mu lewat firman-firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan Yesus, kuasai setiap kami, telinga-telinga kami, kuasai hati kami, roh kami, jiwa kami Tuhan, untuk Tuhan Kau selidiki lewat firman-Mu, Kau periksa dengan firman-Mu, Kau kuatkan dengan firman-Mu, karena hanya firman-Mu yang memberikan kekuatan, karena hanya firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami, karena hanya firman-Mu Tuhan yang meluruskan langkah-langkah kami. Salut bungkus rapat kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu dengan hikmat marifat yang dari sorga untuk menyampaikan sabda-Mu Tuhan. Berkati juga setiap Tuhan pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah ya Tuhan, kami mau sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat beribadah pada hari Minggu yang luar biasa ini. Berarti Anda hari ini adalah orang yang sangat luar biasa juga. Menikmati berkat Tuhan dengan luar biasa, ya. Saya yakin Anda juga menjadi jemaat yang luar biasa, menjadi umat Tuhan yang luar biasa, karena kita punya Tuhan juga yang luar biasa. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pandemi corona masih berjalan, ya, iman orang percaya diuji, ya, semua mengalami masalah masing-masing, perekonomian mulai tidak seimbang, ya saudara, gejolak-gejolak kebutuhan, ya, bahkan segala sesuatunya. Ini juga berpengaruh bagi gereja, juga mulai ada yang berani membuka ibadah secara terbuka, tatap muka, dan juga ada yang belum berani. Mereka masih mengadakan ibadah secara online. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gereja yang diberkati Tuhan hari ini, walaupun tetap beribadah secara online, tapi kita harus percaya Yesus Kristus tetap memberkati kalian semua. Haleluya.
Hari ini kita akan bersama-sama membaca Injil Yohanes pasal 1. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang pertama. Nah, mengatakan demikian, pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara, saya katakan lagi dalam ayat 1, suatu ayat yang sering kali kita dengar, bahkan mungkin sering kali kita baca, dan bahkan kita sudah hafal ayat ini. Pada mulanya adalah firman. Ya, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dengan singkat, dengan ringkas, ayat ini menegaskan segala sesuatu jika dimulai dengan firman, maka segala sesuatunya akan menjadi baik. Segala sesuatu jika diawali dengan firman, maka awal itu menjadi awal yang baik. Dan jika diawali dengan firman yang baik, maka orang akan berjalan juga dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, artinya kebersamaan atau keberadaan firman dari awal bersama-sama dengan orang percaya akan menghasilkan sesuatu yang baik. Berjalan dengan firman, berjalan bersama dengan suatu hal yang luar biasa, suatu hal yang ilahi yaitu firman, maka orang percaya akan mengalami keindahan-keindahan dalam hidupnya. Saudara-saudara, ayat ini bukan hanya berbicara tentang karakter Tuhan. Ya, ayat ini bukan hanya berbicara tentang eksistensi Tuhan. Bukan hanya berbicara providensial Allah, ya, pemeliharaan Allah, tetapi berbicara secara utuh pribadi Allah, bahwa sejak awal firman itu sudah ada. Firman itu sudah bersama-sama dengan Allah, dan Allah itu adalah firman. Dan pada zaman sekarang ini, jika orang bersama-sama dengan firman, orang itu tinggal bersama-sama dengan Allah, maka dia akan mengalami segala sesuatu yang Allah miliki. Kebahagiaan, kekekalan, kekuasaan, dan saudara, berkat-berkat melimpah karena ia tinggal bersama dengan firman. Nah, saudara-saudara, kalau kita berbicara, Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Tetapi mengapa di dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 mengatakan tidak pada mulanya tidaklah firman? Nah, saudara, ayo kita baca bersama-sama. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya. Sama, saudara. Dalam ayat yang Yohanes 1 yang kita baca tadi, pada mulanya, the beginning, saudara, Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di dalam Kejadian 1 ayat 1, secara nyata, secara eksistensi, keberadaan Allah dinyatakan benar-benar ada. Pada mulanya adalah Allah, bukan langit dan bumi. Pada mulanya eksistensi Allah sudah ada sebelum langit dan bumi, saudara. Artinya firman itu memang sudah ada. Artinya Yohanes 1 dengan Injil Yohanes 1 ayat 1 dengan Kejadian 1 ayat 1 adalah suatu ayat yang sinkron dan suatu ayat yang tidak bisa dibantahkan. Sebab memang pada mulanya Allah adalah firman. Pada mulanya adalah Allah itu bersama-sama dengan firman sudah ada sebelum langit dan bumi ada diciptakan. Saudara, ini membuktikan betapa kita harus seriusnya mempercayai Allah. Kenapa? Karena dia sudah ada di Alfa dan menjadi Omega, juga firman, saudara. Saudara, nanti kita akan melihat Injil Yohanes 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 1, saudara, Wahyu 1 ayat 1, dan Wahyu pasal 22 ayat terakhir, saudara. Betul-betul menyatakan tentang firman. Ya, sebelum langit dan bumi ada, eksistensi Allah, yaitu firman sudah ada. Kalau Allah sudah ada sebelum langit dan bumi diciptakan,
Ini menunjukkan orang percaya yang memiliki Tuhan yang luar biasa, yaitu Yesus sebagai firman, tidak perlu takut. Sebab kita mempercayai sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Kita mempercayai sesuatu hal yang nyata dalam dunia ini. Bukan suatu hal yang tidak nyata. Tetapi jika engkau mempercayai sesuatu yang nyata, yaitu firman, percayalah, dia akan menolong, dia akan memberikan suatu kenyataan hidup untuk orang percaya bahwa Allah itu memang benar ada. Tetapi mengapa banyak orang percaya tidak ada? Mengapa banyak orang percaya Allah itu tidak ada? Mengapa orang percaya bimbang tentang Allah, apalagi pada masa-masa pandemi ini? Mana Tuhan? Mengapa Tuhan tidak menyingkirkan virus corona? Mengapa Tuhan tidak menyingkirkan sakit penyakit? Mengapa? Saudara-saudara, dengan keadaan yang demikian mereka mulai bimbang akan eksistensi Tuhan. Dengan keadaan demikian mereka sudah mulai khawatir. Tuhan ada enggak sih? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi kalau kita membaca Injil Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Saudara-saudara, percayalah. Langkah awal hidup kita ini harus dengan firman. Melangkahkan kaki kita juga harus dengan firman. Artinya, kepercayaan kita terhadap firman, kepercayaan kita terhadap eksistensi Allah harus melekat. Oh Tuhan, aku punya Allah yang sudah ada sebelum langit dan bumi. Aku punya Yesus yang dahsyat sebelum langit dan bumi. Aku punya Yesus yang perkasa sebelum langit dan bumi. Aku punya Yesus yang juga sudah lahir dalam dunia ini. Karena dalam Injil Yohanes 1 ayat 14, yang sudah ada di antara kita, dan dia sudah naik ke surga juga. Artinya firman itu betul-betul nyata. Firman itu betul-betul hidup. Saudara, secara praktikal orang harus membaca firman. Orang harus membaca. Kenapa? Supaya hidupnya mengalami kenyataan juga bersama dengan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya jemaat di tempat ini, jemaat yang di online ini, pasti juga akan menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Mungkin kita tidak bisa bertatap muka, beribadah tatap muka, tapi saya percaya engkau hari ini, saya hari ini, semua hari ini bertatap muka dengan Tuhan, karena Dia adalah firman yang mau melihat engkau, yang mau melihat keberadaanmu, yang mau ada bersama-sama dengan engkau. Hari ini firman ada di antaramu. Hari ini firman Yesus ada di antaramu, ada juga di dalam kehidupanmu. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, ketika kita sadar ada firman, lihat saudara, kita kembali back kepada Kejadian pasal 1. Firman itu mengubah keadaan yang tidak baik menjadi baik. Ketika langit dan bumi menjadi hancur karena perbuatan si jahat yang memporak-porandakan keindahan ciptaan Tuhan, firman kembali menciptakan langit dan bumi, mengadakan suatu renovasi besar-besaran, renovasi akbar. Tuhan mengatakan hari pertama saudara diubah struktur langit dan bumi. Hari kedua dibentuk keindahan-keindahan. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima diisilah bumi dari atas, di atas bumi, ya saudara, di dalam tanah, di air laut, diisi dengan keindahan-keindahan. Dan akhirnya dibentuklah manusia pada hari ke-6 oleh firman, saudara. Dan ketika oleh firman pada masa kejadian ini, saudara, dalam kitab Kejadian ini, sesuatu yang rusak, sesuatu yang tidak baik diubah. Tuhan mengatakan baik, 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 sampai pada hari yang ke-6 dikatakan ini adalah ciptaan Tuhan yang sangat baik, serupa dengan kita. Nah saudara, aplikasi kehidupan kita ialah, saudara, mulailah hidupmu dengan firman, maka sesuatu yang tidak baik dalam hidupmu akan diubah menjadi baik, diubah menjadi baik. Dan Tuhan akan mengatakan ini menjadi baik karena firman.
Saudara-saudara, terus berjalan. Ada langit dan bumi, perjalanan manusia, yes. Dari era ke era, dari zaman ke zaman, ada kebinasaan, ada peperangan, ada kehancuran, kerajaan-kerajaan dibentuk dan lain sebagainya, saudara. Mulailah juga ada gelombang ketidakpercayaan akan firman. Mulai juga ada gelombang percaya dengan firman karena masalah, saudara. Mulai terjadi dekade demi dekade manusia, zaman manusia. Saudara. Dari Adam dan Hawa tinggal bersama firman, lalu tidak percaya dengan firman, diusir dari Taman Eden. Lalu Abraham sebagai bapak kebenaran ada bersama dengan firman, juga muncul ketidakpercayaannya. Kemudian Raja Daud, kemudian sampai kepada rasul-rasul, dan zaman sekarang ini percaya dengan firman, tidak percaya dengan firman selalu ada. Dan ini menjadi suatu perkembangan juga pada zaman sekarang ini. Ada rasa percaya dengan eksistensi firman. Tapi sekali lagi dikatakan, firman itu adalah ada sejak awal. Pada mulanya adalah firman. Hidupmu harus mulai dari firman. Hidupmu harus mulai dari Kristus. Dan saya percaya ketika kita melangkahkan kaki bersama dengan Tuhan, ya, maka kita akan memiliki perjanjian ilahi yang luar biasa. Setelah memiliki, kita juga memiliki penggenapan janji yang luar biasa. Cuma itulah saudara, di dalam kitab Injil, ketika Injil Yohanes 1 ayat 14, Tuhan Yesus menjadi firman itu sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Tidak ada dalam kitab Injil Yesus berfirman, Yesus menyampaikan firman, tidak. Tapi dikatakan Yesus berkata. Artinya karena Yesus sendiri adalah firman. Kalau Yesus berkata, artinya firman itu sudah berkata. Kalau Tuhan berkata jangan takut, artinya firman itu berkata jangan takut. Kalau Yesus berkata ya berpuasa berdoa, maka firman itu meminta kita berpuasa dan berdoa. Saudara, kalau pada masa-masa sulit ini Tuhan ya mengatakan tenang, engkau tidak ditimpa dengan sakit penyakit, percayalah Tuhan tidak akan menimpakan sakit penyakit karena Tuhan yang berkata oleh karena firman. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami sakit, maka Tuhan akan menjadi, saudara, Tuhan penyembuh, menjadi tabib yang ajaib bagi kita yang memiliki firman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab itu saudara, di dalam kitab Mazmur, saudara, pasal yang 119 dikatakan, firman-Mu menjadi pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Artinya, orang yang tanpa firman berjalan selalu akan terantuk. Kalau dia berjalan dalam kegelapan, tidak ada terang, maka hidupnya akan mengalami ya kebutaan yang luar biasa, tidak bisa melihat kanan kiri muka belakang karena tidak ada pelita dalam hidupnya. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, ya sudah. Masa-masa sulit seperti ini, milikilah firman. Jangan pernah engkau mengingkari firman yang ada dalam hidupmu. Saudara-saudara, kalau pada masa-masa seperti ini engkau ada di rumah, bacalah firman supaya ada giat mendengarkan Tuhan berkata-kata sendiri dengan engkau. Firman itu akan selalu memberkatimu, akan selalu menolongmu. Nah, saudara-saudara, firman itu berjalan. Para rasul menyampaikan firman Kristus. Para rasul mengatakan, saudara, oleh kita hidup bukan karena roti, tapi oleh perkataan, yaitu firman. Kita hidup oleh karena firman. Sebab itu, saudara, ketika iblis mencoba Yesus dengan firman, dengan ayat-ayat, Tuhan membantah, tidak. Mulut iblis bukan mulut firman, tapi mulut Yesus adalah mulut firman. Perkataan iblis bukan perkataan firman, tapi perkataan Yesus adalah perkataan firman. Hati-hati, saudara. Sebab itu ketika Yesus dicoba oleh iblis, tidak bisa. Firman tidak bisa disingkirkan. Tuhan berkata kepada si iblis, "Enyalah." Kenapa? Karena bukan firman. Firman bisa mengubah hal yang baik, firman bisa mengusir si jahat. Firman menyingkirkan segala sesuatu yang tidak baik. Nah, saudara-saudara dikasih tahu, miliki firman, maka engkau
engkau akan memiliki kemenangan-kemenangan. Nah, berikutnya, saudara, orang yang memiliki firman akan memiliki keberanian hati untuk menghadapi segala sesuatunya. Seperti Rasul Paulus, dia berani menghadapi hal-hal setelah hidupnya diisi oleh firman. Berani menuju ke kota-kota, diancam oleh hukuman mati. Rasul Paulus berani menghadapi, berani bertanggung jawab karena ia memiliki firman. Petrus, ketika dia melarikan diri untuk menyangkal imannya, dia bertemu Yesus. Lalu Tuhan Yesus dalam kitab sejarah memang tidak dicatat dalam Alkitab. Tuhan Yesus bertemu dengan Petrus lalu mengatakan, mau kemana Petrus? Petrus berkata, iya, seolah-olah dia takut, dia kecewa. Lalu Tuhan berkata pada Petrus, apakah engkau ingin menyalibkan aku 2 kali? Sebab itu, lalu Petrus dalam kitab sejarah, ya saudara, para rasul, Petrus kembali ke di mana dia hanya mati, disalib dengan terbalik. Berapa berani? Karena firman. Stefanus berani bersaksi tentang Yesus karena firman. Saudara-saudara, dan banyak rasul-rasul berani bersaksi karena firman. Demikian juga pada masa zaman sekarang, para evangelis berani bersaksi karena firman. Mereka berani mengorbankan di hidupnya karena firman, karena Kristus. Sebab itu, orang yang memberitakan firman, janganlah sampai firman ini dipublikasikan untuk keuangan pribadi. Firman ini jangan dipublikasikan untuk kepentingan pribadi. Firman ini bukan dipublikasikan, tapi diberitakan sebagai berita keselamatan bagi banyak orang, supaya mereka yang memiliki firman, memiliki Kristus, juga memperoleh keselamatan. Saudara-saudara, pada mulanya adalah firman. Hidup manusia juga harus dengan firman. Berjalan dengan firman, berjalan dengan Kristus. Maka ketika dia berakhir dalam hidupnya, dia memiliki ending well, finishing well, kehidupan yang berakhir dengan baik. Orang ingin sekali mendengarkan firman yang enjoy, yang tertawa, yang menyenangkan hati, ya, yang tidak menegur, ingin mendengarkan firman yang menghibur, ya, tapi tidak mendidik. Dan bahkan banyak hamba Tuhan menyiapkan firman untuk hanya melawak, melucu, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu ya, bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Artinya, firman itu bukan benda. Firman itu adalah pribadi ilahi yang ada dalam Kristus, yang juga sekarang ada dalam diri saya dan saudara. Nah, saudara-saudara kasih, ayo isilah hidup kita dengan firman. Jemaat yang dikasih Tuhan, isilah hidupmu dengan firman, isilah dengan Kristus. Ya, ayo kita akan membaca, ya sudah, dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 1, seperti saya singkapkan tadi. Yohanes 1 pasal 1, Kejadian 1 ayat 1, Wahyu 1 ayat 1. Bagian yang ketiga. Inilah wahyu Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikat-malaikatnya yang diputusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Artinya, saudara, wahyu Yesus Kristus. Inilah wahyu Yesus Kristus. Inilah firman yang akan menyampaikan tentang keadaan-keadaan pada masa yang akan datang, yang disebut dengan nubuat. Nubuat yang benar ialah nubuat yang berdasarkan firman. Nubuat yang benar ialah yang digenapi yang berdasarkan dengan firman. Saudara-saudara, janganlah kita ini memberikan nubuatan-nubuatan hanya untuk sebagai nilai prediksi, sebagai nilai praduga, sebagai nilai hipotesa. Firman bukan hipotesa, firman bukan praduga, firman bukan duga-duga, firman bukan berandai-andai, tapi firman adalah ya dan amin. Firman itu adalah ya dan amin, dinubuatkan maka akan digenapkan sedemikian rupa. Nah, saudara-saudara, sebab itu
pewahyuan Kristus, firman tentang Kristus ini diberitakan. Supaya nyata firman itu dengan ajaib. Memang segala apa yang dikatakan oleh firman akan terjadi. Jika ada hamba Tuhan berkata kepada jemaat karena firman, maka itu akan terjadi. Menubuatkan jemaat, hamba Tuhan menubuatkan jemaat karena firman, dan memang benar karena firman, maka itu akan terjadi. Tetapi kalau bukan karena firman, itu bukan nubuat, tapi lu buat-buat. Hati-hati saudara. Jangan kita buat-buat, tapi benar-benar profetik, nubuat yang berdasarkan firman. Yohanes di Pulau Patmos tidak pernah berani berkata-kata yang menduga-duga. Yohanes di Pulau Patmos tidak berkata-kata dengan duga-duga, hipotesa dan segala, tapi karena firman dan benar apa yang dikatakan oleh kitab Wahyu menjadi nyata pada zaman sekarang ini. Kenapa bisa terjadi? Karena firman. Orang yang berkata-kata menyampaikan nubuat karena firman pasti akan terjadi. Tetapi jangan berandai-andai. Sesuatu yang sudah terjadi, lalu dipilah-pilah menjadi prediksi, lalu disebut nubuat. Tidak. Jangan kacaukan jemaat dengan yang bukan nubuat benar. Jangan kacaukan jemaat yang disampaikan pada jemaat sebagai firman, padahal bukan firman. Hati-hati sudah. Firman zaman sekarang harus benar-benar menjadi firman yang nyata. Ayo lihat saudara. Wahyu pasal 22. Wahyu pasal 22 ya. Pada mulanya adalah firman, maka diakhiri juga dengan firman. Nah, saudara, dikatakan demikian. Wahyu 22 ayat 18. Dalam kitab penutup Wahyu mengatakan demikian. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, yaitu perkataan Wahyu Kristus, yaitu perkataan yang didasarkan firman. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, ya saudara, firman ditambahkan, ya, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Nubuat diubah menjadi lubuat, menjadi malapetaka. Tapi nubuat berdasarkan firman, maka akan menjadi berkat. Firman, dan seperti saya katakan tadi, mengubah yang tidak baik menjadi baik, mengubah yang tidak selamat menjadi selamat. Itu firman, ya saudara. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, artinya firman itu dikurangi, saudara hati-hati, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Saudara, jadi seharusnya apa? Dikatakan demikian. Ia, yaitu firman yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, berfirman, ya, aku datang segera. Yesus akan datang segera. Ya, lalu dikatakan, amin. Datanglah Tuhan Yesus, datang. Please coming. Saudara. Lalu maka akan terjadi damai sejahtera, akan terjadi berkat-berkat, akan terjadi kasih karunia kepada sidang jemaat. Saudara, firman yang kita terima jangan ditambah-tambahkan, jangan dikurang-kurangi. Ya, iya, amin, amin, tidak, tidak. Yesus jangan ditambah-tambahkan, juga jangan dikurang-kurangi. Kenapa? Yesus tidak perlu ditambahkan karena dia memang sudah besar. Yesus tidak perlu dikurangi karena memang tidak ada kekurangan. Firman itu tidak perlu dibesar-besarkan. Kenapa? Karena sudah besar, sudah the great word, sudah betul-betul the great agung. Firman dikurangi tidak bisa karena tidak ada kesalahan, tidak ada kekurangan dalam firman. Sebab itu, mari sekali lagi, pada mulanya adalah firman. Ya, firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu bersama-sama dengan saya dan saudara. Ya, kita yang tidak baik menjadi baik diubahkan karena firman. Lalu kita yang lumpuh bisa berjalan karena firman. Sakit penyakit disembuhkan karena firman Tuhan, karena Yesus Kristus. Ya saudara, nubuat harus juga berdasarkan firman, berdiri di atas firman.
Hidup dalam kebenaran firman menjadi nyata dalam firman. Setelah itu, saudara, maka kita akan menjadi mengerti bagaimana firman Tuhan itu ada. Sekali lagi, saudara yang dikasih Tuhan, ya, awalilah hidupmu dengan firman, berjalanlah bersama dengan firman. Firman Tuhan sudah kita dengar. Saatnya kita mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan bahwa pada sore hari ini kami masih dapat mendengarkan firman-Mu dan menikmati firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan Allah yang kami sembah dan Allah yang kami agungkan, yang Allah kami muliakan. Tuhan yang mengawali firman-Mu, Kau yang sudah menjalani firman-Mu, dan bahkan Kau yang sudah mengakhiri dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan. Tidak satu pun kata-kata dalam firman-Mu Tuhan terhilang dengan cuma-cuma. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu ajaib, firman-Mu kudus. Sebab itu Tuhan, ajar kami untuk menjalani dengan segala ketaatan dan kekuatan kami, dengan segala kesetiaan kami dalam melakukan firman-Mu. Karena Engkau sudah menyontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ajar kami Tuhan untuk tidak memakai firman-Mu untuk menyalahkan satu dengan yang lain, atau menyudutkan satu dengan yang lain, bahkan menghakimi satu dengan yang lain. Tapi biar firman-Mu Tuhan boleh menjadi momen yang Tuhan memberikan kami kekuatan, menyadarkan kami untuk mengoreksi kami. Apakah kami sudah Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, ampuni kami dengan segala kerendahan hati-Mu, dengan segala kemurahan-Mu. Kami mohon Tuhan kepada Engkau. Biarlah firman-Mu terus berjalan. Biar firman-Mu terus Tuhan disampaikan oleh hamba-Mu pada masa-masa pandemi ini Tuhan. Sehingga pada saat kami Tuhan lengah, pada saat kami lemah, pada saat kami hampir terjatuh, kami diingatkan kembali dan kami bangun kembali. Terima kasih Bapak. Memberkati Tuhan saudara-saudara kami yang bertugas pada saat ini Tuhan. Tuhan, Engkau tahu jeripayanya. Engkau tahu Tuhan kerinduannya untuk Tuhan kebaktian sebagaimana mestinya. Tapi keadaan, situasi tidak memungkinkan. Tapi Engkau melihat setiap kerinduan hati mereka Tuhan. Juga kami yang mendengarkan firman pada malam hari ini. Tuhan memberkati kami. Tuhan menyertai kami dan memampukan kami untuk menjalankan firman-Mu, perintah-perintah dan ajaran-ajaran-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami alaskan segala doa dan ucapan syukur dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Biarlah damai sejahtera Allah yang Maha Tinggi menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Haleluya. Amin. Bapa